Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, 1-2 hari ini jagat maya betul-betul luar biasa reaksinya terhadap apa yang menjadi perilaku Anies Baswedan, di mana perilaku ini ternyata kemudian itu tidak luput dari sorotan netizen. Dan itu berulang-ulang dia lakukan pada saat melakukan kunjungan dalam satu daerah, di mana kalau kita lihat dalam video ini, Anies Baswedan langsung menepis tangan orang yang mengarahkan dia untuk berjalan. Saya kira dalam etika ketimuran kita jelas apa yang diperlihatkan Anies Baswedan ini bukanlah hal yang baik. Apalagi kita dengar sendiri bahwa Anies Baswedan ini adalah salah seorang calon presiden, calon pemimpin Indonesia yang saya kira syarat dengan budaya lokal. Nah, tentu sepintas lalu, andaikan itu tidak tertangkap oleh kamera, mungkin tidak ada masalah. Tetapi hari ini hampir seluruh gerakan orang itu tidak luput dari kamera. Oleh karena itu bagi siapapun yang ingin menjadi pejabat, saya kira hal yang paling utama, dan itu adalah di atas segala-galanya, adalah adab. Nah, kalau adab bermasalah, secerdas apapun Anda, maka Anda akan terdegradasi di mata masyarakat. Kalau Anda merasa cerdas, apalagi kalau hanya memiliki kemampuan menata kata seperti Anies Baswedan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Satu hari full ini di seluruh media mainstream, baik itu TikTok maupun YouTube, betul-betul video ini sangat viral. Dan ternyata setelah saya tracking, bukan kali ini saja Anies Baswedan berperilaku seperti itu. Bahkan ada orang yang pernah mau menjabat tangannya, dia juga tepis. Dan itu 2 kali kejadian. Salah satu contohnya yang ini. Bagaimana kemudian orang menyerahkan tangannya tapi ditepis oleh Anies Baswedan. Nah, apakah citra pemimpin seperti ini? Oleh karena itu saya kira siapapun yang ingin maju menjadi pemimpin di negeri ini harus betul-betul memahami adat istiadat setempat, terutama budaya-budaya lokal. Karena ini terkait soal adab, terkait soal perilaku. Bayangkan saja misalnya kalau seorang yang mengaku capres memperlakukan rakyatnya seperti itu. Ini di saat dia yang punya kepentingan. Kenapa saya sampaikan bahwa dia yang punya kepentingan? Karena kepentingannya Anies ini mau dipilih, sehingga dia melakukan kunjungan anjang sana anjang sini. Lalu dia memperlakukan orang seperti itu. Ini kan betul-betul sebenarnya sangat tidak beradab. Dan ini betul-betul sangat tidak Indonesia, sangat tidak Nusantara. Apa yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan ini, andaikan mungkin ini hanya 1 kali terjadi, tapi ini berulang-ulang kali seperti video yang saya tampilkan tadi. Sampai 3 kali muncul di permukaan videonya, ia melakukan hal yang sama. Betapa dia sangat mengabaikan rakyat Indonesia. Ini orang yang mau mendukung loh. Bagaimana kalau bukan pendukungnya? Atau bagaimana misalnya kalau dia sudah terpilih? Nyata-nyata dia yang membutuhkan dukungan, berharap untuk dipilih, dan dia sepelekan orang. Tetapi kalaupun misalnya saya mengatakan seperti ini, terserah kalian para kadrun mau tetap mendukung dia atau mau berhenti mendukungnya. Lagi saya tahu bahwa di Indonesia ini ada banyak orang awam yang tertipu dengan gaya bicaranya, kemampuannya menata kata, dengan gestur tubuh yang dia tampilkan begitu ideal, kelihatan gagah. Orang Indonesia kan kadang-kadang begitu cara penilaiannya, tidak pernah melihat track recordnya orang.
Artinya kalau saya bicara track record, itu artinya bicara soal bagaimana Anies Baswedan waktu dia menjadi gubernur. Bagaimana Anies Baswedan ketika dia menjadi Menteri Pendidikan lalu dia dipecat. Itu yang saya maksud track record. Bagaimana Anies Baswedan ketika dia merebut jabatan rektor di tangan Yudi Latif. Dan bagaimana para Madinah selama Anies menjadi rektor. Semua itu mesti di tracking. Apakah ada kemajuan atau tidak. Nah, fakta yang paling dekat adalah bagaimana proses pembersihan sungai itu nanti PJ Heru yang jadi PJ baru. Sungai itu kemudian dinormalkan lagi. Artinya apa? Ada legasi yang buruk yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan selama menjadi gubernur di DKI Jakarta. Belum lagi dengan penampakan video-video ini tadi. Jadi sudah kinerja buruk, adabnya juga bermasalah, kemampuannya hanya menata kata. Tidak mungkin persoalan bangsa ini hanya diselesaikan dengan kemampuan menata kata. Karena kalau itu saya kira lebih bagus pelawak atau yang bisa stand up komedi yang menjadi presiden. Jadi berhati-hatilah kita ini sebagai rakyat menentukan pilihan untuk tahun 2024. Jangan sampai kita berharap negara kita lebih maju, justru kemudian kembali di abad 2 Hijriah. Ingat, kita ini adalah orang timur. Sekali lagi, yang memiliki adat budaya yang sangat beragam, yang kesemuanya itu mesti masuk di dalam ruang batin seorang calon pemimpin. Kalau istilahnya di kampung saya, ada 4 hal yang menjadi syarat orang menjadi pemimpin. Pertama, lambusu nu janu karai, artinya seorang karai, seorang pemimpin harus jujur, lurus kalau bertindak, harus berintegritas. Ini ada calon presiden belum apa-apa sudah disebut-sebut KPK. Artinya pada kategori 1 itu dia sudah gugur sebenarnya. Filosofi yang kedua seorang pemimpin adalah gatpanu janu ada. Bahwa seorang pemimpin yang hebat itu adalah yang mampu bersikap istiqomah, konsisten, teguh terhadap pendirian. Jangan lain yang disampaikan pada saat visi dan misi, lain yang dilakukan, lalu lain juga yang disampaikan laporannya ke rakyat. Mana lagi ada lem aibon, mana ada yang namanya patung sepatu, mana ada gota-goti yang tidak pernah disebutkan dalam visi dan misi, lalu itu yang dianggap sebagai keberhasilan. Itu tidak masuk dalam kategori sebagai seorang pemimpin kalau berdasarkan filsafat kampung yang ada di kampung kami. Gatpanuja nuada. Yang ketiga adalah sabarat nuja guru. Seorang pemimpin harus sabar. Kenapa? Karena dia akan memimpin rakyat yang memiliki varian banyak karakter. Video tadi mempertontonkan bagaimana Anies Baswedan jauh dari sifat sabar. Karena tidak sabar menghadapi rakyatnya, padahal rakyat ini adalah orang yang akan mendukung dia menjadi calon presiden. Bagaimana kalau tidak mendukung? Yang terakhir adalah Pesonanuja Usandro. Seorang pemimpin harus senantiasa berserah diri kepada Sang Khalid, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah keputusan yang diatur. Ini belum apa-apa sudah mengklaim sana sini, seolah-olah bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran mutlak yang jauh lebih bagus dan jauh lebih benar ketimbang orang lain. Jadi sangat
jauh dari filosofi seorang pemimpin dari kampung saya. Ini filosofi kampung saya, dan saya kira semua kampung memiliki filosofi-filosofi seperti itu, yang menjadi prasyarat seorang bisa maju menjadi pemimpin. Jadi pertama harus jujur, berintegritas, harus istiqomah. Kalau A, B, B. Jangan hari ini A, besok B. Lain visi misi, lain yang dikerja. Harus sabar. Jangan belum apa-apa tangannya orang sudah dipinggirkan. Betapa tidak sabarnya ini Anies Baswedan. Kalau kita lihat dalam video ini. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini tidak lebih bagaimana mau melihat Indonesia ini betul-betul maju ke depan. Tidak dipimpin oleh orang-orang yang hanya bermodalkan gestur, hanya bermodalkan kata-kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.